Saya sendiri akan membagikan pesan saya untuk saudara dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Markus 4 ayat 20, saya bacakan bagi kita semua. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara sekalian, saya ingin membahas mengenai buah yang berlimpah versi Markus pasal yang keempat. Di dalam Markus pasal yang keempat dibagikan pengertian bahwa Tuhan memberikan firman-Nya seperti seorang penabur menaburkan benih. Dan ada yang jatuh di tempat yang tanahnya tipis. Ada yang jatuh di jalan. Ada yang jatuh di tengah himpitan dari pohon semak belukar. Dan akhirnya tidak bisa berkembang dan berbuah. Lalu yang terakhir adalah yang jatuh di tanah yang subur. Nah, apa yang dimaksud jatuh di tanah yang subur? Siapakah tanah yang subur? Dikatakan bahwa tanah yang subur adalah semua orang yang setelah mendengar firman menerimanya dan menjalankannya. Menerima dan menjalankan. Nah, saudara sekalian, gambaran ini adalah gambaran yang diambil dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama Tuhan seringkali mengumpamakan Israel seperti pohon anggur atau pohon ara atau pohon zaitun. Dan ketika mereka ada dalam kondisi tidak menjalankan keadilan, tidak punya belas kasihan, dan tidak menyembah Tuhan, maka Tuhan murka kepada mereka dan menganggap mereka sebagai pohon yang tidak menghasilkan buah. Mereka adalah pohon ara yang mandul, yang tidak ada buahnya. Mereka adalah pohon zaitun yang Tuhan akan tebang dan buang. Mereka adalah pohon anggur yang hanya menghasilkan buah masam yang tidak ada guna. Nah, maka kegagalan Israel akhirnya membuat mereka dibuang. Mereka adalah pohonnya Tuhan yang tidak memuaskan hati Tuhan. Lalu Tuhan memberikan gambaran lagi, bahwa setelah Tuhan memperbaiki mereka, setelah mereka dibuang dapat hukuman dan mereka dipulihkan, mereka akan Tuhan berikan kondisi yang baik. Tuhan akan tanam mereka di tanah mereka sendiri, dan Tuhan akan menjadikan mereka pohon yang berlimpah-limpah hasilnya. Nah, saudara sekalian, gambaran inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Perumpamaan yang menyiapkan kita untuk menerima pengertian yang baik dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus. Kristus adalah sang firman yang memberitakan firman. Dan kelompok manusia yang dengar selalu akan terbagi empat. Ada yang dengar tapi punya pengertian salah. Ini seperti orang yang setelah dengar firman, benihnya diambil si jahat. Orang yang punya pikiran bidat, punya pikiran salah, dapat firman yang benar tetap tidak akan berguna. Akhirnya dia cuma mengerti cara yang salah. Karena dari awal sudah punya doktrin yang error, punya konsep berpikir yang bidat, sehingga kebenaran firman yang dibagikan akan ditafsirkan dengan cara yang salah. Ada yang tidak berakar, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai kesungguhan hati di dalam mengikuti Tuhan, yang tidak mempunyai komitmen di dalam mencintai Tuhan dan menjalankan kehendak yang dinyatakan oleh Tuhan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mungkin berbuah. Ada yang setelah mendengar firman bertumbuh tetapi sementara dan akhirnya hancur karena himpitan dari semak belukar. Nah, ini orang-orang yang hancur karena penderitaan atau karena tipu daya kekayaan. Lalu yang terakhir adalah orang yang berlimpah karena mendengar firman dan menjalankan. Saudara, apakah makna berbuah? Seringkali kita memahami berbuah hanya di dalam aspek mendapatkan hasil oleh karena kehidupan kita. Mendapatkan kelimpahan oleh karena pelayanan kita. Tapi di dalam kitab suci, buah yang mempunyai kelimpahan itu adalah hal yang otomatis terjadi pada orang yang diumpamakan seperti pohon yang ada di tanah yang subur. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengalami kelimpahan. Bukan karena ada buah, tapi sebaliknya, karena mereka berlimpah, maka akan ada buah. Jadi jangan dibalik. Orang yang menghasilkan buah adalah orang yang berkelimpahan. Bukan. Tapi orang yang berkelimpahan otomatis akan menghasilkan buah. Maka buah ini harus dipahami sebagai kondisi hati yang menerima segala pengertian dari Tuhan dan menjalankannya. Menerima dan menjalankan. Mendengar dan menjalankan. Nah, ini pengertian yang harus kita pahami tentang Tuhan. Tuhan adalah Allah yang mempunyai being, keberadaan, tapi juga Tuhan adalah Allah yang bertindak. Johannes Calvin di dalam buku Institutes of Christian Religion, buku yang pertama, memberikan peringatan bahwa kita tidak bisa mengatakan, aku mau kenal Tuhan, tapi kemudian bertanya, apakah Tuhan itu? Tuhan bukan apa, Tuhan bukan benda, Tuhan bukan ciptaan.
Tuhan bukan seperti tanaman, pohon, atau manusia, atau benda-benda yang ada, topi, piano, dan lain-lain. Bukan. Tuhan adalah sang pencipta. Maka dia tidak bisa dipahami keberadaannya sebagai keberadaan ciptaan. Dia bukan ciptaan, dia pencipta. Apa bedanya pencipta dan ciptaan? Bedanya pencipta dan ciptaan adalah pencipta tidak bisa dipisahkan antara keberadaan dan tindakan serta perkataan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang ada. Tuhan adalah Tuhan yang berkata. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menopang seluruh keberadaan. Nah, inilah Tuhan. Sang pencipta bukan hanya mencipta. Dia juga adalah yang memelihara seluruh ciptaan dengan perkataannya yang penuh kekuasaan. Ini dinyatakan di dalam Ibrani pasal yang pertama. Jadi Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada karena dia berfirman. Ini dinyatakan di dalam Ibrani 11. Tapi Tuhan juga adalah yang menopang seluruh keberadaan dengan perkataannya yang penuh dengan kekuasaan. Maka saudara sekalian, kita tidak bisa memahami Tuhan hanya sebagai ada. Tuhan bukan cuma ada, Tuhan juga bertindak. Tuhan bukan cuma ada, Tuhan juga memelihara. Tuhan bukan cuma ada, Tuhan juga berkata-kata. Tuhan punya keberadaan yang pasti berkait dengan perkataannya dan pasti berkait dengan tindakan dia menopang seluruh keberadaan. Maka kita tidak bisa pisahkan antara Tuhan, dirinya, perkataannya, dan hasil tindakannya. Nah, manusia seringkali terpisah. Kita punya keberadaan yang tidak terwujud di dalam tindakan. Kita punya keberadaan yang tidak tentu terwujud di dalam perkataan. Atau kita punya keberadaan yang bisa selaras dengan perkataan, tapi tidak sesuai dengan tindakan. Di dalam sebuah kantata, yaitu kantata yang ke-147, Johannes Sebastian Bach membahas mengenai tindakan orang Kristen yang harus selaras dengan perkataan, dengan pikiran, dengan hati. Saya punya hati, saya punya pikiran, saya punya mulut, dan saya punya tindakan harus selaras. Nah, inilah Tuhan. Tindakan, perkataan, dan sifatnya itu selaras. Sedangkan manusia mempunyai sifat yang bisa bentur dengan tindakan, yang bisa bentur dengan perkataan. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus belajar seperti Tuhan, di mana perkataan, dirinya, dan tindakannya selaras. Allah adalah Allah yang baik. Dirinya adalah kebaikan tertinggi. Allah adalah Allah yang kata-katanya baik. Allah adalah Allah yang providensianya, tindakan menopangnya adalah tindakan menopang yang baik. Karena Allah itu baik, maka perkataannya baik. Karena perkataannya baik, maka tindakannya pun baik. Nah, demikian juga manusia. Manusia harus mempunyai keberadaan yang baik. Barulah perkataan yang baik dan tindakan yang baik akan menyusul. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang buah, hal utama yang dia bicarakan bukan hasil yang diberikan. Kita kalau salah paham, kita akan berpikir kita sudah menjalankan kehendak Tuhan kalau ada hasil. Lihat pelayananku menghasilkan begitu banyak orang yang bertobat karena aku melayani mereka. Lihat aku berkhotbah di depan ribuan orang. Aku berhasil menarik ribuan orang mendengar khotbahku. Lihat aku menginjili. Lalu satu persatu orang jadi Kristen hingga ratusan orang sudah dibaptis karena berita Injil yang keluar dari mulut saya. Nah, ini namanya buah yang kelihatan dari hasil tindakan. Saya sudah berbuah. Tahu dari mana? Karena saya menghasilkan banyak hal yang baik. Tapi saudara sekalian, di dalam gambaran kitab nabi-nabi seperti Yesaya atau Yeskiel atau Yeremia, dan juga di dalam perumpamaan dari Markus yang keempat, yang Tuhan tekankan bukan buahnya dulu, tetapi pohon yang subur, yang ditanam di tanah yang subur, yang mendapatkan pasokan air dan kekuatan dan yang stabil dari tanah. Inilah yang akan menghasilkan buah yang baik. Buah otomatis terjadi. Tetapi kualitas hidup seseorang itu yang harus dikejar dan itulah yang akan menghasilkan buah. Saudara, Pak Stephen Tong mengingatkan bahwa kita harus mempertahankan kualitas. Quality first and quantity will follow. Maka kuantitas akan menyusul. Jika kita mempunyai pelayanan yang konsisten, jika seorang pengkhotbah konsisten menyatakan firman dengan teliti, dengan penuh kuasa, dengan limpah, dengan setia kepada kitab suci, maka kuantitas akan menyusul. Satu kali saya berdiskusi dengan Bapak Antonius Un, Ketua Sinode, lalu dia mengatakan ada hamba Tuhan yang khotbahnya bagus sekali kalau dapat kesempatan berkhotbah di tempat yang penting. Tapi orang yang sama tidak konsisten. Waktu dia khotbah rutin jelek.
Waktu dia khotbah di tempat yang tidak terlalu besar, khotbahnya jadi jelek. Nah, tidak konsisten menunjukkan dia bukan hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan yang baik punya khotbah yang konsisten. Di mana dia berkhotbah, dia menyatakan dengan limpah kebenaran firman. Di dalam situasi apapun dia konsisten dipakai Tuhan. Hamba Tuhan tidak pernah dipakai sekian waktu, lalu diabaikan sekian waktu. Tuhan tidak pernah memakai seseorang, lalu orang itu hanya dipakai di dalam waktu-waktu tertentu. Setelah itu Tuhan tarik berkatnya, tarik Roh Kudusnya, dan membiarkan orang itu jadi orang yang kering dan tidak mewakili Tuhan. Tidak. Ketika Tuhan panggil seseorang, di dalam setiap momen orang itu adalah hamba Tuhan. Dan di dalam setiap khotbah yang dia sampaikan, dia menyampaikan firman Tuhan di dalam kualitas yang sama. Kejarlah kualitas, kejarlah konsistensi. Saudara mau melakukan apapun, kejar kualitas dan konsistensi. Kau mau buka bisnis, kerjakan kualitas dan konsistensi di dalam berbisnis. Kau mau melayani, kerjakan kualitas tertinggi dengan konsisten, maka Tuhan akan memberikan buah. Buah akan menyusul kehidupan manusia yang konsisten dan tinggi di dalam kualitas. Nah, itu sebabnya berbicara tentang buah harus pertama-tama dikaitkan dengan dignitas hidup seorang Kristen. Saudara, kenapa kita dengar firman? Supaya kita tahu bagaimana hidup kita mempunyai wibawa dan dignitas. Orang Kristen punya dignitas di dalam hidupnya. Saudara, sebelum kita tahu siapa kita tidak akan punya dignitas ini. Sebelum kita tahu betapa tinggi posisi yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai gambar Allah, kita tidak akan mungkin mengerti dignitas orang manusia. Maka untuk mengerti dignitas kita perlu dengar firman. Kita perlu menerima firman Tuhan. Baru dari situ kita sadar, ternyata manusia begitu penting. Ternyata manusia dicintai oleh Tuhan. Ternyata manusia diberikan tempat begitu spesial di hati Tuhan. Dari situ kita sadar bahwa saya tidak bisa main-main di dalam hidup karena saya tahu siapa saya. I know what I am worth. Saya tahu nilai saya. Saudara, di dalam khotbah KKR untuk kaum muda di tahun 2001, Pendeta Stephen Tong memakai judul, "Inikah nilai hidupmu?" Dan ini satu pertanyaan untuk anak muda. Nilai hidupmu ada di mana? Ada orang yang menyatakan hidup saya bernilai karena saya orang pintar. Itu orang yang terpengaruh rasionalisme dan tidak memiliki bobot dan kualitas yang Alkitab nyatakan. Ada orang yang menyatakan saya punya nilai karena saya mengekspresikan diri. To be is to express oneself. Nah, ini pengertian abad 21. Saya mengekspresikan diri maka saya ada. Saya bermain sosial media maka saya ada. Tapi orang seperti ini tidak mengerti dignitas, kualitas dan kedalaman menjadi manusia yang dinyatakan di dalam kitab suci. Maka saudara sekalian, kalau kita tidak kembali ke dalam kitab suci, kita tidak akan mengerti nilai kita. What you are worth, ini dinyatakan oleh kitab suci. Jika kita tidak kembali ke kitab suci, kita tidak akan tahu nilai kita sendiri. Dan karena kita tidak tahu nilai kita sendiri, kita tidak mungkin punya hidup yang berdignitas. Kalau seseorang tahu dia adalah anak Allah, maka dia tidak akan hidup sembarangan. Kalau seseorang tahu dia adalah suami dari seorang perempuan, dia tidak akan hidup sembarangan. Jika dia tahu dia adalah istri dari seseorang, dia tidak akan hidup sembarangan. Jika seseorang tahu dia adalah orang yang sudah ditebus, dia tidak akan hidup sembarangan. Maka saudara sekalian, buah yang limpah adalah hal yang menyusul kualitas hidup. Tuhan memberi firman, dan orang yang merupakan tanah yang subur adalah orang yang setelah menerima firman itu menyadari worth-nya dia, nilainya dia. Nah, saudara sekalian, dunia ini memberikan penilaian dengan cara yang salah. Orang yang dinilai bukan orang yang berkualitas. Orang yang dinilai adalah orang yang mempunyai uang banyak, baru dia dinilai tinggi. Sekarang orang akan sangat hormat kepada orang kaya. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan kalimat yang sangat mengena, sangat saya ingat. Dia mengatakan banyak orang kaya tidak punya apapun kecuali harta. Dia hanya punya uang. Ini kalimat mengagetkan. Karena banyak orang berpikir uang adalah segalanya. Maka kalau orang punya uang banyak, dia punya segalanya dong. Tapi Pak Stephen Tong mengatakan tidak. Banyak orang kaya selain uang dia nggak punya apa-apa lagi. Dia miskin. Karena dari segala kelimpahan yang Tuhan berikan, dia cuma menikmati satu yang namanya uang. Tapi hidup manusia melampaui menikmati harta saja. Nah, maka kalau dunia ini menghargai orang karena uangnya banyak, kita orang Kristen tidak seperti itu. Dunia menghargai orang karena tabungannya banyak. Dia diberikan level prioritas. Apa itu prioritas? Uangnya banyak. Padahal uang banyak tidak tentu sucinya banyak. Uang banyak tidak tentu rohaninya banyak.
Uang banyak tidak tentu tabiatnya baik. Uang banyak tidak tentu suci di hadapan Tuhan. Maka orang dengan uang banyak diberikan tempat sebagai orang prioritas. Inilah nasabah utama kami. Inilah orang penting bagi kami. Oh, dia orang penting? Mohon tanya kenapa dia penting? Karena uangnya banyak. Tapi kan kamu tidak tahu uang banyak dapat dari mana. Jangan-jangan dia cuma usaha yang tidak ada guna, tapi dapat uang begitu banyak. Mungkin dia cuma mengerjakan hal yang tidak menambah kualitas hidup manusia. Tapi karena laku, banyak orang beri dia uang. Jadi dia tidak punya worth, dia tidak punya nilai apapun. Tapi orang akan mengatakan ini orang prioritas karena uangnya banyak. Dia akan diberi tempat VIP, very important person. Saya kadang-kadang bingung ya, kenapa orang bisa punya level VIP hanya karena uang. Dia punya uang, tidak tentu punya tabiat baik, tidak tentu punya karakter, tidak tentu punya dignitas. Tapi dunia salah mengerti. Pokoknya nomor rekeningmu berisi jumlah yang banyak, maka engkau adalah orang prioritas bagi kami. Alkitab banyak kali menghina orang yang kaya, tapi yang tidak punya kesucian dan tidak punya dignitas hidup. Di dalam kitab suci dikatakan orang kaya kamu akan binasa, uangmu akan habis, emasmu akan digerogoti karat, pakaianmu akan digerogoti ngengat, dan hidupmu akan digerogoti maut. Setelah kamu mati untuk siapa hartamu? Maka celakalah orang yang selain kekayaan dia tidak punya apapun yang lain. Nah maka saudara sekalian, kalimat dari Pak Stephen Tong sangat kena bagi saya. Banyak orang kaya selain uang tidak punya apapun lagi. Nah saudara yang dengar khotbah hari ini, jika engkau adalah orang kaya, saya mau tanya, selain uangmu yang tidak terlalu penting itu, hal apa lagi yang kau miliki? Selain kekayaanmu yang Tuhan tidak anggap sebagai hal yang berharga, hal apa lagi yang kamu punya? Apakah engkau punya kemurahan hati? Apakah engkau punya dignitas hidup? Apakah engkau punya kekudusan? Apakah engkau punya tutur kata yang membangun? Hal apa yang menjadi dignitasmu selain hal remeh seperti kekayaan? Nah maka dunia salah mengerti, tapi Alkitab memberikan pengajaran manusia dihargai dari sudut pandangnya Tuhan. Tuhan menyatakan manusia adalah gambarnya, manusia adalah penerima cinta kasih Tuhan, manusia adalah penerima perjanjian dengan Tuhan, manusia adalah penerima dedikasi dan komitmen yang Tuhan berikan di dalam perjanjiannya kepada kita. Jadi manusia begitu penting karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengatakan siapa berani tumpahkan darah manusia. Darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jadi manusia menjadi berdignitas. Karena mereka dipulihkan oleh Tuhan untuk menjadi manusia seutuhnya dalam rancangan Tuhan. Nah itu sebabnya ketika orang mendengar firman, dia menyimpan dalam hati dan dia menjalankan. Hal pertama yang harus diubahkan adalah dignitas dia. Lalu dignitas ini dicerminkan lewat perkataan dan tindakan. Ada pikiran, ada dignitas, ada perkataan, dan ada tindakan. Semuanya satu, semuanya saling berkait. Inilah kemuliaan menjadi manusia. Nah maka orang seperti ini akan berbuah banyak. Saudara jangan takut kalau sekarang sepertinya engkau tidak menghasilkan buah yang kelihatan. Tapi jika engkau punya dignitas, jika engkau punya kualitas, jika engkau punya konsistensi, maka seluruh kelimpahan akan menyusul kemudian. Nah maka buah tidak pernah dicapai dengan jalan pintas. Yesus mengatakan, benih yang jatuh di tanah yang subur akan menjadi pohon yang berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini merupakan jumlah yang sangat fantastis. Tidak ada petani mengharapkan limpahan hasil sampai 30 kali lipat, apalagi 100 kali lipat. Tapi Tuhan menjanjikan, jika engkau punya kualitas, jika engkau berdignitas, engkau akan mengalami kelimpahan hasil. Nah saya percaya ini jadi prinsip penting untuk kehidupan gereja. GRII mau berbuah dengan limpah. Caranya bagaimana? Pelihara konsistensi. Pelihara kualitas. Sangat penting untuk menjaga hal ini. Pelihara dignitas hidup. Baik dignitas dan kualitas yang konsisten dari pelayanan mimbar. Maupun dignitas dan kualitas yang konsisten dari kehidupan. Baik kehidupan hamba Tuhan, kehidupan pengurus, maupun kehidupan seluruh jemaat. Biarlah kita menikmati hidup yang berdignitas. Dan dari situ buah akan keluar dengan limpah secara otomatis di dalam anugerah Tuhan. Maka ini hal yang pertama. Orang menyadari worth-nya dia. Dignitasnya dia di dalam anugerah Tuhan. Nah lalu hal yang kedua. Benih yang jatuh di tanah yang subur. Itu adalah orang
yang setelah mengetahui dignitas dia, dia menjalankan hidup yang sesuai dengan dignitasnya. Dia tidak mungkin malas karena dia punya dignitas sebagai anak-anak Tuhan. Dia tidak mungkin suka hidup dalam kecemaran karena dia mau kejar dignitas sebagai anak-anak Tuhan. Dia tidak mungkin senang korupsi, tidak mungkin senang melampiaskan hawa nafsu, tidak mungkin senang di dalam segala hiburan remeh yang dunia ini senangi. Karena dia punya dignitas, punya kualitas yang beda dari dunia ini. Saudara sekalian, kekristenan akan mengubah hidup manusia. Dia tidak lagi menyukai sampah, dia akan menyukai hal yang berkualitas. Kalau kita menjadi orang Kristen, sudah terima Tuhan, tidak mau dengar firman, maka kita akan jadi orang yang tidak ada dignitas. Dan karena tidak ada dignitas, tidak ada buah yang dihasilkan darinya. Saudara bisa ke kayu bakar menghasilkan buah? Nggak mungkin. Bisa ke pohon yang sudah kering menghasilkan buah? Tidak mungkin. Tapi pohon yang sehat, pohon yang diberikan kelimpahan, di dalam segala zat yang diperlukan untuk menghasilkan buah yang limpah, dia akan menghasilkan buah yang limpah. Pohon yang bagus akan menghasilkan buah yang bagus. Pohon yang jelek akan menghasilkan buah yang jelek. Nah, maka saudara sekalian, jadilah orang yang berdignitas. Jadilah orang yang memilih hidup dengan cara yang limpah, bukan cara dunia. Saudara kalau mau jadi orang Kristen, tapi masih suka musik-musik sampah, saudara mari pelajari hal yang berkualitas tinggi, supaya saudara menjadi orang yang menjalankan hidup sesuai dignitas. Kalau orang sudah Kristen masih senang hal-hal yang dunia kejar, masih senang hal-hal yang remeh, lalu untuk hal yang remeh itu mengorbankan dignitasnya, mengorbankan kesuciannya, dia tidak layak disebut Kristen. Mari bertobat. Saudara, kita semua tidak sempurna, saya pun banyak sekali cacat dan kelemahan. Namun ketika Tuhan memberikan teguran yang keras, saya segera sadar, saya orang yang harus punya dignitas hidup, saya orang yang harus punya kekudusan hidup, saya orang yang harus punya kemuliaan dari Tuhan untuk dijalankan di dalam hidup. Dan orang seperti ini tidak akan menyukai hiburan-hiburan remeh. Calvin Servelt, seorang estetikawan dari Kanada, dia mengatakan banyak orang Kristen sudah melacurkan diri, tidak menyukai kelimpahan dari keindahan yang berdignitas, tapi menyenangi segala hal yang unestetik, segala hal yang ditawarkan hanya untuk keindahan dangkal. Nah, Calvin Servelt punya konsep yang unik. Dia adalah seorang ahli estetika. Dia mengatakan lawan kata dari estetika itu bukan ugliness. Beauty lawan katanya bukan ugliness. Ini bikin kita heran. Bukannya beauty lawan katanya ugliness. Tapi dia mengatakan tidak. Beauty lawan katanya adalah unesthetics. Unesthetics apa artinya? Unesthetics tidak tentu jelek. Unesthetics bisa jadi bagus, tapi bagus yang dangkal. Saudara kalau tanya saya, Pak Jimmy suka musik pop? Saya bilang saya kurang suka. Kenapa kurang suka, Pak? Bagi Bapak jelek ya? Saya akan bilang jelek sih enggak. Tapi somehow saya tidak tertarik untuk mendalaminya. Bukan jelek, tapi kekurangan sesuatu yang menarik minat saya. Nah saudara, inilah yang Calvin Servelt katakan, bahwa beauty lawan katanya adalah unesthetics, bukan ugly. Saudara, salib Kristus itu ugly, tapi sangat estetis. True beauty keluar dari ugliness sekalipun. Nah maka estetika itu unik. Di dalam tradisi reform, estetika bahkan bisa mempunyai tempat untuk hal jelek. Karena ada penebusan. Maka hal jelek, tetapi kemudian ditebus, bisa menjadi hal dalam yang bernilai secara estetis. Tapi hal yang bersifat dangkal, murahan, dan hanya memberikan hiburan di dalam kesenangan yang dangkal, itu namanya unesthetics. Dan ini tidak ada harapan. Mungkin bukan jelek, tapi bukan dalam dan tidak memiliki keindahan yang revealing untuk manusia menikmati kemanusiaan. Nah maka saudara sekalian, ketika kita mengatakan saya mau menjadi manusia yang berdignitas, harap kita mengejar hal apa yang layak untuk kita jalani sebagai gambar dan rupa Allah. Hal apa yang layak kita jalani sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Bapa di surga melalui darah Kristus. Nah ini hal yang kedua. Biarlah setelah kita dengar firman, kita mencari kenikmatan yang layak untuk dinyatakan sebagai kemuliaan Allah. Saudara lihat pemandangan yang indah, saudara mengatakan this is truly beautiful. Kenapa this is truly beautiful? Karena ini ciptaan Tuhan. Dan ini layak disandingkan dengan kemuliaan Allah. Saudara, ketika Allah dan kemuliaannya mau disandingkan dengan apa yang ada di dunia, kita akan menjadi orang yang selektif.
Kita tidak sembarangan menikmati kesenangan. Kita tidak sembarangan menikmati hiburan. Karena kita menginginkan kesenangan dan hiburan yang layak dipasangkan dengan kemuliaan Tuhan. Inilah hidup berdignitas. Maka setelah dengar firman, kita ingin kenikmatan sukacita yang bisa diparalelkan dengan kemuliaan Tuhan. Ini hal kedua. Orang seperti ini pasti akan berbuah limpah pada waktunya. Jangan takut. Saudara bertekun mencari ketidakbinasaan, bertekun mencari kelimpahan, bertekun mencari wajah Tuhan, bertekun mencari kemuliaan Tuhan, dan bertekun mencari apapun untuk diparalelkan sejajar dengan kemuliaan Tuhan. Saudara tidak mungkin tidak berbuah. Nah, maka mari nikmati hidup berdignitas, engkau akan berbuah. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, orang yang berdignitas adalah orang yang mau mengejar hidup murni dan suci. Dia tidak mau cemar. Dia tidak mau fokusnya dikacaukan. Saya mau mencintai Tuhan dan saya mau mentuntaskan tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Ini yang akan dia kejar. Dia akan kejar ini mati-matian. Itulah kesucian. Kesucian itu bukan cuma sekadar tidak berdosa. Kesucian berarti saya tidak berdosa dan saya berfokus untuk menjalankan kehendak Tuhan. My will is to be accorded to thy will. Saya punya kehendak yang harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itulah kekudusan. Kekudusan bukan hanya tidak berdosa. Lebih dari itu. Kekudusan itu memberikan hati kepada yang layak menerima hati. Engkau mau hidup kudus? Berikan hatimu kepada Tuhan. Engkau mau hidup kudus? Hai suami, berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan komitmen dan hatimu kepada istrimu. Hai istri, engkau mau hidup kudus? Berikan hatimu kepada Tuhan. Dan berikan komitmen dan hatimu juga kepada suamimu. Dan bukan kepada yang lain. Nah, maka kehidupan yang suci, kehidupan yang murni, kehidupan yang tidak mau membiarkan cacat tidak dibuang. Ini kehidupan yang berdignitas. Saya tidak mengatakan orang berdignitas adalah orang yang tidak pernah berdosa. Enggak ada orang yang tidak pernah berdosa selain Kristus. Namun kehidupan yang berdignitas tidak senang memikul beban dosa. Nah, saudara, orang yang punya dignitas Kristen adalah orang yang sadar bahwa dosa adalah pikulan yang menyengsarakan. Dia mau tinggalkan dosa, dia mau buang dosa, karena dia tahu dosa adalah beban yang membuat dia tidak sukacita. Tapi orang yang tidak punya dignitas, dia masih menganggap bahwa dosa adalah hal menyenangkan. Kenapa masih pikul? Karena menyenangkan. Kenapa masih pikul? Karena aku disenangkan oleh karenanya. Nah, ini orang tidak berdignitas. Orang yang berdignitas adalah orang yang dicelikan. Ternyata dosa begitu mengganggu. Ternyata dosa begitu memuakkan. Ternyata dosa begitu menjijikan. Maka saya mau lepas. Saya mau buang. Saya tidak tertarik untuk pikul lagi. Saya tidak suka. Saya mau hancurkan beban dosa. Maka Petrus mengatakan hancurkanlah beban dosa yang terlalu merintangi kita. Inilah orang yang berdignitas. Sekali lagi ya. Orang yang berdignitas bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang berdignitas adalah orang yang sadar beban dosa itu memuakkan. Dia mau buang. Nah, orang seperti ini secara konsisten menjalankan hidup seperti ini tidak mungkin tidak berbuah. Nah, maka jagalah hidup suci, bencilah dosa, dan tinggalkan dosa-dosa. Lalu hal terakhir, orang yang berdignitas adalah orang yang sadar bahwa kehidupan dia adalah kehidupan yang harus didampingi oleh kehadiran Tuhan. Dia tidak akan merasa kemanusiaannya utuh, kecuali kemanusiaannya itu disertai dengan Tuhan, sang pemilik dari gambar diri yang dia miliki. Gambar diriku ini berasal dari mana? Dari Allah. Kalau begitu waktu aku mau menjalankan hidupku, aku ingin disertai oleh Allah. Aku mau ada Allah mendampingi saya. Allah yang menjadi milikku karena Kristus. Dan Allah yang menyertai saya melalui kehadiran pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Di dalam kehadiran Roh Kudus, aku menikmati Kristus memimpin. Dan di dalam Kristus memimpin, aku menikmati berjalan di hadirat Bapa di surga. Inilah kenikmatan dari orang Kristen. Inilah dignitas orang Kristen. Kita punya dignitas karena Tuhan menjadikan kita baitnya. Dan Tuhan mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, imam-imam dan Lewi mendapatkan kalimat dari Musa. Dan Musa dapat kalimat ini dari Tuhan. Engkau tidak akan dapat porsi tanah. Tapi Tuhanlah yang akan jadi porsimu. Ini mengharukan sekali. Saudara, puaskah kalau Tuhan mengatakan akulah bagianmu, akulah porsimu.
Jika engkau puas, engkau orang yang berdignitas. Senang dengan kehadiran Tuhan. Senang dengan penyertaan Tuhan. Senang dengan pimpinan Tuhan. Orang seperti ini tidak mungkin tidak berbuah. Maka apa artinya buah yang limpah? Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Artinya adalah ada buah yang otomatis dihasilkan pada waktunya. Di tengah-tengah orang yang secara konsisten menjalankan kehidupan yang berdignitas. Biarlah perkataan Tuhan diam di dalam hati kita dengan segala kelimpahannya. Dan biarlah kita menjadi orang yang sadar dignitas kita. Biarlah kita menjadi orang yang memperkatakan perkataan yang sesuai dengan dignitas kita. Dan biarlah kita menjadi orang yang secara konsisten menjalankan kehidupan di dalam dignitas yang sejati di dalam kekristenan. Inilah pesan saya bagi saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.